faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru asolatan wa qaddamu liqasri ma bihi alaihi yuhkamu tambihin au tafa'ulin tashawufi kafa jabil hadrati du ta'arrufi wa kharulan wis ngahirkeun ulama ing musnad salatun karna hukum asale wa qaddamulan wis ngadingikeun ulama ing musnad dikosri karna nangtukeun ngosor eta musnad ma musnad bi kala musnad ilaih alai hukima alai tase musnad ilaih hukima dan hukuman tanbihan karna ngeling-ngeling au tafaul atawa ngalap berkah nular tepa nutur buat sarobae tasyawuf karna rindu atau sono kafaja kaya faja bagja bil hadrati kalawan wusul kawan sebab wusul tanyanya kalawan sebab wusul hadratil qudsiyah duta sopo wong kang ahli tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas masalah wa ismul jumlatul wal fi'liyatu wa syarta, musnad yang terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan jumlah syartiyah, dan beberapa nuktahnya yang sudah dijelaskan di belakang. Di sini kita akan menjelaskan masalah takdim dan takhirnya musnad. Wa akhiru yang pertama mengakhirkan musnad karena hukum asalnya memang musnad diakhirkan. Wa qadamu dan mendahulukan musnad, mengakhirkan musnad ilaih dengan beberapa nuktah, yaitu salah satunya adalah qasr musnad khusus untuk musnad ilaih untuk musnad yang dihukumi. Tanbihan karena menjadi pengingat, tafaul karena ngalap berkah. Ngalap berkah. Terus tasyawufun karena memang rindu akan musnad ilaihnya. Faja bil hadrati du tasawuf. Contohnya bahasan Musannif membahas bahasan yang nomor ke-8 yaitu fi taqdimihi wa ta'khirihi, yaitu menjelaskan mendahulukan musnad dan mengakhirkan musnad. Fata'akhiru pertama yang membahas yaitu mengakhirkan musnad dengan alasan memang sesuai dengan asalnya, karena asalnya itu musnad diakhirkan seperti halnya asalnya sifat naat diakhirkan dari man'ut alaih, atof diakhirkan dari ma'tuf alaih, badal diakhirkan dari mubdal minhu, taukid diakhirkan dari mu'akkad, istri diakhirkan dari suah tapi untuk gitu. Terus idkana dzikru ilaihi, karena menyebutkan mustad ilaih itu lebih penting daripada menyebutkan musnad. Alasan itu yang pertama. Mendahulukan musnad, mengakhirkan mustad ilaih dengan alasan memang sesuai hukum asal, dan menyebutkan mustad ilaih itu lebih penting. Satu. Wa taqdimuhu, dan mendahulukan musnad. Mendahulukan musnad berarti kalau musnad didahulukan, musnad ilaih diakhirkan. Imali taksir. Ada beberapa rahasia, ada beberapa nuktah. Nuktah yang pertama adalah qasr li taksir alal musnad ilaih. Tujuan mengqasar, mengkhususkan musnad pada musnad ilaih. Contoh di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 47. La fiha gaulu, musnadnya fiha, la fiha ya, musnad ilaih gaulu. Nah ini dalam arti dijelaskan di dalam surga nanti ada sebuah arak
tapi araknya yang tidak memabukkan. Berbeda dengan arak yang di dunia. Teler di dunianya. Nanti di surga ada arak luar biasa, arak yang memabukkan. Makanya ketika bersabar menahan arak di dunia, insya Allah sasebehna di ditunya halal moal maboknya. Dari sebab itu tidak bolehlah mendahulukan mustad pada ucapan ayat Al-Quran Al-Baqarah la raiba fihi dzalikal kitabu la raiba fihi. Karena kenapa? Ketika diucapkan la fihi raib, akan mungkin ada faedah subutur raib, akan tetapnya sebuah keraguan pada kitab-kitab yang lain, kitab Allah yang lain. Ya, ada jumlah 100 kitab, 4 kitab, sisanya suhuf kan, dan terakhir itu Al-Quran yang selalu dijaga keasliannya sampai nanti ya hari kiamat. Maka tidak boleh seperti itu. Satu alasan pertama yang tadi disebutkan, karena memang tujuannya qasar, mengkhususkan musnad ilaih, musnad pada musnad ilaih. Terus berikutnya tanbih, menjadi pengingat al-anu khabar min awal haliyah laknatun, menjadi tanbih karena musnad itu posisinya kedudukannya menjadi khobar di awal perkara, bukan menjadi naat atau sifat. Mana contoh lahu dalam syair, lahu himamun la muntaha likibariha, yang jadi contoh lahu himamun. Lahu posisinya jadi musnad, musnad yang terdiri dari jar majrur ya, musnad. Himamun yaitu musnad ilaih, didahulukan musnad, mengakhirkan musnad ilaih. Tujuan di sini yaitu dengan tujuan tanbih. Karena kenapa? Idlau kila himamul lahu tawahumu anatanatul syadid talabun nakirul linnati. Ketika diucapkan sebaliknya, himamun lahu, akan ada kemungkinan bisa selangkah salah, lahu di sana menjadi musnad, di sana menjadi kedudukan naat. Karena kenapa? Isim nakiroh sangat membutuhkan kepada naat. Kaidahnya, kaidah barunya kaidah. Berarti di mana isim nakiroh itu membutuhkan naat. Terus berikutnya tapaul, ngalap berkah. Nanti bahasa Indonesia ngalap berkah ya, mengambil keberkahan ya. Itu, mengambil keberkahan. Mana contoh? Sa'idat bi ghurratin wajhikal ayyam, musnad ilaihnya lapad ayyam, saidatnya lapad musnad. Di sana mengambil keberkahan, yaitu kebahagiaan dalam tiap hari. Diambillah sebuah tapaul keberkahan. Paham ya? Terus karena memang tasyauq nafsi ila dzikril musnad, rindu kangen sono ya, itu seseorang kepada ingin secepatnya mendengarkan musnad yakuna fil musnad. Karena kenapa? Musnadnya itu dipanjang, ada beberapa rentetan kalimat yang menyelang antara musnad dan musnad, LDRan ya, itunya yaktu zalika. Nah, salah satu contoh tusyrikud dunya bibah jatiha syamsud duha wa abu ishaq wa qamar. Contohnya apa? Salah satu musnad ilaih, dan diselanglah dengan beberapa kalimat itu tasyrikud dunya bahjatiha ya, ada beberapa diselang, lalu disambunglah dengan musnad sehingga menimbulkan sebuah penasaran ya, tasyuk rindu penasaran, iraha musnadna ika mana si musnadnya terdatang ya Allahnya. Nah, akhirnya datanglah musnad di lapad syamsud duha, penasaran ya, rindu penasarannya dikena. Karena kenapa? Antara mustad dan mustad ilaih itu saling membutuhkan antara mustad dan mustad. Karena tidak mungkin dipisah antara mustad dan mustad ilaih. Lamun mustad ilaih jadi jomblonya. Iya mah mustad ilaih nah bidaguan mana mustad nah ya, daguan mah mustad teh aya sugan aya mustadnya gitu. Nah, gitu. Dan sebagian dari contoh, yaitu contoh dari matan, dari tadi yang dijelaskan seperti faja bil hadrati dzu tasyrif. Faja fi'il mudhari, fi'il madi ya, fi'il faja.
Faja kedudukannya jadi mustad. Nah, diselang dengan lafaz hadrati kama na mustad ilaihna di dagoan sangat merindukan mustad ilaih adalah lafaz du ta'arrufin. Itulah nama mustad yang berupa asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Nah, makna bait lagi-lagi kimusonib menjelaskan sebuah contoh dari ilmu tasawuf. Luar biasa. Faja kebahagiaan bil hadratik dengan sebab bisa usul ke hadratil qudsiyah. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang ahli tasawuf. Jadi alhasil ahli tasawuf itu akan merasa bahagia ketika bisa usul dengan sebab usul sehingga menyampai hadratil qudsiyah. Subhanallah, langsung wusul. Mudah-mudahan kita semua bisa wusul ya, amin ya Allah ya rabbal sampai hadratul qudsiyah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Dip update. Warakat usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi kitabi fi darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kafir maktubuna bi furu'in syar'i. Wa mim wa bima la yatasula bi wa huwal islamu liqauli ta'ala salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin menjelaskan masalah khitoban kepada orang yang mukmin, khitoban kepada orang yang mukmin, khitab Allah yaitu perintah dalam larangan Allah dan Rasulnya itu dikhususkan, itu ditujukan, khitabnya ditujukan kepada orang yang beriman, bukan orang yang lupa, bukan orang sahih, orang sobi, anak kecil, dan bukan orang yang gila. Itu ketiga orang itu tidak termasuk kepada khitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak termasuk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Orang gila, orang lupa, orang anak kecil dan orang gila itu semuanya ketika ada perintah salat tidak diwajibkan untuk salat. Karena kenapa? Dan gilanya. Karena kenapa? Masih kecil. Karena kenapa? Karena lupa. Ya, begitupun perintah-perintah Allah yang lain, puasa, zakat dan segala macamnya. Yang masuk khitab yaitu hanya orang mukmin. Lebih jelasnya mukallaf, orang balik dan berakal. Bagaimana dengan kafir? Nah, di sini kita akan bahas. Orang kafir itu maktubi furu di khitab ya, dituntut oleh Allah SWT dengan bisa melaksanakan furu'i syari, dengan bisa melaksanakan cabang-cabang atau masalah-masalah agama. Ya, tuntutannya. Itu karena kenapa bisa melaksanakan furu syar'i itu furu syar'iyah dengan bisa melaksanakan itu tidak harus menggunakan syarat. Syarat itu yaitu la tasu illa bihi wa huwal Islam. Karena menjalankan furu syar'i, syariat agama tidak akan sah kecuali dengan masuk Islam terlebih dahulu. Contoh kafir berpuasa, kafir sholat dan segala macam, nah itu tidak sah puasa dan sholatnya. Karena kenapa? Ada syarat niat. Niat itu membutuhkan syarat Islam. Berarti wajiblah masuk Islam dulu. Jadi khitoban untuk kafir yaitu dengan dituntut untuk melaksanakan aturan-aturan agama. Sebagaimana dalil di surat Al-Mudaththir ya. Ayat 42-43, sambungan ayat 40-43, potongannya. Salakakum fi saqor lam akum minal muslimin. Masalakakum. Apakah
Masalah hukum, apakah yang memasukkan kamu sekalian ke dalam neraka sakor? Dijawablah oleh kafir, lam nakum minas sholihin, karena kami termasuk golongan-golongan orang yang tidak melaksanakan sholat. Berarti kafir dihitop untuk sholat, ya. Kafir dengan syarat, tapi ada syarat tiket, yaitu masuk Islam. Nugis Islam tinggal sholat, ya. Tadi pugu sanggek, ya. Dan seperti itu. Nah, lafaz yang di sana ada beberapa dijelaskan. Tahanannya. Kalau ta'ala ya mu'minun lima kiamat kafirun wa hum. Nah, ini ucapan orang mukmin kepada ucapan pada hari kiamat kepada kafir yang tadi disebutkan. Dan ada satu lagi, wa wailul lil musyrikin alladzina yu'tuna zakah. Itu terdapat dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Nerakawel atau celakalah untuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Alladzina yu'tuna, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat. Berarti termasuk musyrikin, itu dikhitab dengan cara melaksanakan furu' syara', melaksanakan aturan-aturan agama. Terus berikutnya, wa fa'idatu khitab biha yaqabu 'alaiha idla tasihu minhum fi halatil kufri litakufiha ala niyatil maut ala al-islam wala yu'khaduna baiha ba'dal islam targhiban fihi. Faidahnya khitab kepada kafir, yaitu dengan cara melaksanakan aturan-aturan syarak, yaitu siksaan bagi mereka karena ketika tidak melakukan hukum syara, idla tasihu minhu fi hali kufri, karena tidak sah melaksanakan furu' syara, aturan agama dalam keadaan masih kufur. Salat tidak sah karena masih kafir, puasa tidak sah karena masih kafir. Karena orang kafir itu tidak sah puasanya karena dalam keadaan kafir. Harus Islam dulu. Ya, karena kenapa? Semua perkara ibadah membutuhkan puasa, salat butuh puasa, butuh niat, zakat butuh niat, haji butuh niat, semua ibadah butuh niat. Sedangkan niat itu membutuhkan satu, yaitu orang Islam. Maka tidak sahlah ketika beribadah tanpa niat, tanpa masuk Islam. Dan berikutnya ada sebuah keringanan, orang kafir itu tidak disiksa masuknya, tidak dibebani dengan melaksanakan hukum syara, masalah syariah tadi setelah masuk Islam. Tujuannya targhiban, untuk ngaresep, ngaresepnya untuk memberikan sebuah penariknya, daya tarik atau simpati orang kafir supaya bisa masuk Islam, dengan cara ketika melaksanakan hal tersebut masuklah seorang Islam, itu tidak akan ada hukuman, tidak ada tuntutan, tidak harus dikodok dan segala macam. Contoh, seseorang dalam umur 50 tahun masuklah dalam Islam. Laki-laki, contoh, laki-laki 50 tahun kurangi 15 akil balik berarti kan 35 tahun. 35 tahun itu orang kafir itu tidak harus mengkodok salatnya, tidak harus mengkodok puasanya, tidak harus mengkodok zakat dan segala macamnya. Dan ketika melaksanakan maksiat, contoh orang kafir selama 30 tahun ke belakang melaksanakan membunuh, zina, janji dan segala macamnya, semua maksiatan, ya tadi narkoba dan segala macamnya, itu tidak akan kena had, tidak harus dituntut ketika masuk Islam sebagai targhib. Beda lagi dengan orang yang murtad. Ya, murtad berbeda, dituntut tetap. Ya, 35 tahun dalam kemurtadan, berarti sholatnya dikodok selama 35 tahun, puasa dan segala macamnya. Ketika selama kemurtadan melaksanakan zina wajib diranjam, ketika dalam kemurtadan mengambil sesuatu hal yang digasab maka harus dibalikan, mencuri harus dibalikan, dan ketika dalam selama murtadnya dia melakukan sesuatu hal yang dosa maka harus tebus dosanya. Luar biasanya. Itu berarti mulia kene no kafir dan murtadnya, ya Allah, lain mulia sih, memang targhib. Karena kenapa? Kalau orang murtad dia pernah mengetahui Islam. Orang kafir memang tidak, memang dari lahir kafir dan baru mengetahui Islam. Makanya dispensasinya yaitu, guys, yang sudah berlalu, ya, itu biar berlalu, ya. Kita buka lembaran baru. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.